Kenalin dikit sama Adi. Jadi nama gue Yudo Ahmad Fareza. Pas experience-nya pernah di dibimbing terus pernah di Paragon. Sebenarnya kalau di dibimbing itu bukan web developer-nya tapi kayak nge-handling kelasnya gitu ya. Kelas dibimbing itu semacam mirip-mirip kayak ya company yang dia menyelenggarakan bootcamp gitu, dan gue nge-handling salah satu tugas, salah satu kelasnya gitu ya. Nah, terus kesibukan sekarang kan kalau yang relevan dengan web developer gitu ya, nggak freelance aja gitu ya. Jadi kayak kebanyakan dari teman sih, dari teman ada job apa, bikin undangan, bikin dan lain sebagainya, web web untuk personal personal website gitu-gitu itu beberapa minta ke gue. Oke, nah terus juga gue mahasiswa fisika di UI juga. Mungkin eh, ini selain dari GDSC UI, dari mana aja kampusnya BTW guys? Bisa absen dikit mungkin. GDSCUI semua nih. Oh, ada BINUS juga, Kak. Oh, ada minus. Telkom, Ada ada fisika UI Telkom. juga. Oke, ada Telkom, ada Binus, Polinema ya, Telkom. Oh, ada yang fisika UI juga. Oke, ada Uniku apa Uniku? Universitas? Oh, Universitas Kuningan. Oke. Oke, ramai ya. Jadi semoga semoga senang sama materinya. Insya Allah nanti kita bakal ada yang dari PNJ juga. Jadi kita bakal ngomongin lumayan banyak kita tentang full stack web developer. Nah, em, nanti mungkin gue nyampein sedikit outline ya. Jadi kita bakal mulai nanti dari nanti kita bakal bahas internet, terus gimana internet bekerja, terus nanti kita bakal masuk ke apa sih yang dimaksud dengan front end, apa yang punya ya, apa sih back end gitu ya. Kalau dengar web development kan biasanya yang kenal atau yang familiaran itu gitu ya. Nah, terus nanti kita coba lihat nih gimana penyusun dari web itu sendiri, HTML, CSS, kemudian bagaimana itu dijalankan semuanya dengan JavaScript gitu ya. Dan juga meskipun nanti nggak masuk ke back end, tapi kita nggak tahu ya bagaimana back end bakal bakal bergerak. Terus juga nanti bakal sedikit membahas tentang deployment gitu ya. Nah, oke. Apa sih internet? Coba tanpa tanpa apa ya? Tanpa ngelihat apa ya definisi yang ada di yang ada di slide gitu ya. Teman-teman kalau dengar internet itu yang teman-teman tahu apa gitu. Mungkin bisa sharing di kolom komentar kali ya. Nah dong dengar internet ya. Atau ya make juga lah ya. Sekarang juga kita sedang make gitu. Gimana? Ada yang mau coba jawab di kolom chat mungkin? Boleh, boleh kali jawab ya. Kayak sambil kali ya. Oke, jadi kalau dengar ada nih komputer yang saling terhubung. Oke. Nah, ya mungkin kalau untuk sejarahnya banyak lah yang udah pernah dipelajarin ketika di sekolah juga gitu ya. Nah, jadi internet itu gampangnya adalah a global network of network gitu. Dia kumpulan jaringan global yang tersusunnya atas network juga gitu. Atau gampangnya disebutnya a bunch of connected computer gitu. Nah, jadi bagaimana akhirnya satu komputer dengan komputer lain itu terhubung gitu, dan hubungan antar komputer-komputer tadi disebut network, dan akhirnya internet itu adalah network dari network itu sendiri gitu, gampang kayak gitu. Jadi sesuatu yang kalau misalkan kita bayangin itu adalah ya sesuatu yang lumayan kompleks gitu ya. Nah, dan kalau misalkan kita bicara tentang konsep gimana akhirnya internet digunakan gitu ya, salah satunya untuk membawa atau mengcarry beberapa hal gitu ya. Jadi disebutnya sebagai infrastruktur yang dari sana kita bisa manfaatkan untuk kita berkirim email, kita menerima email gitu ya, kita bisa mengakses web banyak gitu ya, terus juga kita bisa berkirim 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 file gitu ya lewat drive dan lain sebagainya. Terus online gaming juga kebanyakan ya banyak yang dilakukan juga perlu internet gitu kan, dan juga ada streaming service dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi itu internet. Jadi kumpulan jaringan yang isinya juga jaringan gitu. Jadi, jaringan itu adalah connected computer gitu ya, connected computer. Nah, kita masuk sedikit ke dalam web gitu ya, atau yang mungkin nanti bakal jadi basis dari web itu sendiri gitu ya, yang teman-teman pernah dengar pastinya itu World Wide Web ya. Itu gampangnya itu adalah suatu sistem informasi di mana dokumen dan juga resource tadi, data dan lain sebagainya itu tersedia di internet gitu, tersedia di network tadi gitu, di network tadi. Dan teman-teman juga nanti bakal kenal ketika berhubungan sama pengiriman data gitu ya, pengiriman data, dokumen-dokumen itu
dia akan ditransfer melalui HTTP gitu, yang nanti kemudian kita kenal sebagai pengiriman terhadap HTTP request kepada network gitu ya, atau kepada server gitu dari klien. Nah, itu web. Nah, kita bahas sedikit tentang HTTP request. Nah, jadi ada satu ilustrasi menarik dari Coldtail ya, kalau tahu teman-teman. Nah, jadi HTTP request itu adalah basis atau dasar dari komunikasi yang ada di World Wide Web gitu. Nah, kalau misalkan kita ke warung kopi gitu ya, kita ke warung kopi, kita mau pesan kopi, nanti dari barista ataupun dari kopinya dia akan membuatnya gitu ya, akan menerima pesanannya terus ngebuat habis itu dianterin ke kita gitu. Nah, kurang lebih internet bergerak atau jalan itu dengan prinsip kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada request dia bilang gue atau saya mau informasi tentang ini dong gitu, cariin gitu. Nah, respons dia akan jawab oke, terus dia akan ngasih datanya kayak gimana gitu. Nah, kita ambil contoh ke dua kasus yang ada di gambar sebelah kanan gitu ya. Jadi teman-teman tahu website Reddit ya, pasti mungkin pernah dengar juga ya, semacam ya mirip Twitter tapi enggak juga gitu ya. Mirip Facebook gitu, enggak juga tapi. Nah, pokoknya Reddit ya. Reddit misal dia ngirim ada request gitu ya, ada request untuk menampilkan alamat ini gitu, alamat ini di servernya gitu ya. Alamat ini terus dari dari server dia akan bilang oke gitu sebagai responsnya, dan kalau misalkan nanti ketemu dia bakal ada gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita type gitu ya random address gitu ya di web untuk ngasih request ke server tadi, misalkan ya ini jika di web dan lain sebagainya gini. Nah, maka kalau misalkan tidak ada itu server bukan akan bingung sih, lebih tepatnya dia mencari terus tidak ada, dan dia akan bilang gue nggak tahu apa yang lu bisa kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Jadi misalkan kalau teman-teman lagi surfing di internet gitu ya, di internet Facebook, terus type mungkin di addressnya web addressnya berbagai macam yang gak jelas gitu tulisan. Nah, itu ntar akan nampilin hal-hal yang kayak page tidak ditemukan kayak gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk handling error gitu ya. Kalau misalkan ada website yang itu nggak di handling, itu biasanya nanti page not found-nya dibawa langsung dari browser kayak gitu. Nah, jadi itu kurang lebih bagaimana internet bekerja gitu ya. Jadi ada request, terus ada respons yang diberikan dari ini ya, dari server gitu atau dari komputernya. Nah, terus kita bicara tadi tentang bagaimana internet bekerja, website bekerja di internet gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih dalam gitu, atau front end dan back end gitu ya. Jadi back ini ada gambaran sederhana bagaimana itu terjadi. Kita bisa detailin gitu ya. Proses permintaan atau HTTP request. Jadi misalkan dari Google ya, dari pertama kita minta Google untuk search untuk query-nya chicken gitu ya, jadi chicken, terus dari situ akan nunggu, oke tunggu bentar, dia akan looking untuk ke database-nya atau mungkin ke pokoknya hal-hal yang di belakangnya gitu ya, untuk servering dan lain sebagainya, kemudian nyari, dan setelah nanti itu ketemu dia akan memberikan hasilnya gitu ya, akan memberikan hasilnya, dan sebelum diberikan hasil itu nanti ada tiga komponen di kotak ini, ada CSS, ada ini JS ya, ini JS, dan juga HTML gitu. Nah, tiga komponen inilah yang nanti ngebangun apa yang dapat kita lihat di front end gitu. Nah, jadi sesimpel di front end kita punya page yang dia bisa ngirim request ke back end gitu ya, ngirim request ke back end. Nah, nanti dari back end dia akan nyari hasilnya nanti bakal diproses gitu, diproses dengan tiga komponen ini, dan nanti akan sampai ke kita gitu. Nah, dari sini sebenarnya kelihatan gitu ya perbedaan antara front end sama back end itu sendiri gitu. Ketika back end berhubungannya sama data, kemudian server gitu ya, data server ya, dan database dan lain sebagainya gitu. Nah, dari front end dia lebih ke hal-hal yang sifatnya berhubungan langsung sama user gitu ya, sama kita gitu. Nah, dia di client dia bisa ngeklik, dia bisa nge-scroll, dia bisa melihat gambar dan lain sebagainya gitu. Jadi ada interaksi dengan user gitu ya. Nah, oke. Nah, terus kita selanjutnya nih ada satu ilustrasi yang menarik juga untuk menurut gue, cara yang salah satu yang lumayan tepat gitu ya untuk deskripsiin tiga komponen yang tadi udah disebut gitu ya, ada CSS, HTML, ada JavaScript. Nah, jadi kalau kita punya dinosaurus gitu ya, lucu. Nah, jadi ada dinosaurus hijau gitu ya, ada dinosaurus hijau. Nah, kita
bisa ambil satu frase gitu ya, the green dino dance gitu ya. Nah, CSS, HTML dan JavaScript itu bisa didefinisikan bagaimana gini. Ketika kita bicara HTML, maka itu adalah noun-nya gitu, kata bendanya, dinonya gitu. Nah, itu bagian dari apa ya? Itu HTML bagaimana bagian dari dinonya gitu. Nah, jadi kalau tanpa dinonya gitu ya, ada green, ada den, itu nggak bakal kelihatan gitu ibaratnya. Seenggaknya dino ini kalau misalnya nggak ada gambar, nggak ada warna, nanti mungkin plain gitu atau tidak terlihat. Terus kalau nggak ada den, mungkin dia diem aja gitu ya. Ya pun diam sebenarnya itu verb ya. Nah, jadi yang selanjutnya juga untuk description CSS itu adjektif atau kata atau sifat atau sesuatu yang terlihat gitu ya. Sesuatu yang terlihat. Nah, di sini kan green gitu. Nah, ini gampangnya nanti kita akan berhubungan CSS itu akan ke arahnya styling gitu. Styling dari website gitu ya. Nah, makanya green gitu. Nah, terus kalau misalkan bicara tentang aktivitas yang bisa dilakukan, maka kata yang tepat untuk mendeskripsikan adalah dance gitu ya, dimana dia verb bisa akhirnya Dino ini nggak sekedar kerangka tulang doang gitu ya, tapi bisa melakukan sesuatu, bisa mengerjakan sesuatu ya gitu. Nah, JavaScript ini yang ngebuat website itu hidup, bisa diklik, bisa di scroll mungkin ya, bisa pokoknya ada interaksi, bisa minta data dan lain sebagainya, itu JavaScript. Bisa input sesuatu dan lain sebagainya. Nah, itu ada satu tampilan menarik. Ini. Okay. Jadi ada satu website itu namanya CodePen ya, teman-teman mungkin udah familiar, bisa dibuka juga kalau mau coba buka ya. Ini gue kirim di kolom chat deh. Oke, ya. Nah jadi untuk ngegambarin bagaimana HTML, CSS dan JS dia bekerja gitu ya. Nah jadi ini ada satu aplikasi. Nah, ada satu aplikasi namanya JavaScript Calculator, dibuat sama seseorang di internet. Nah jadi kita bisa lihat nih, ketika kita lihat ini berfungsi dengan baik ya, 8, 9 ketika diklik, terus 3 gitu ya kita klik, dan kita kurangin 9, maka hasilnya akan keluar gitu ya 884 gitu. Nah itu terjadi gitu ya, terjadi verb-nya gitu ya, terjadi JavaScript dalamnya. Nah kalau misalkan kita hilangin gitu ya, kita hilangin CSS-nya. Nah, misalnya kita hilangin CSS-nya, tidak keluar. Nah, kalau misalkan CSS stylingnya kita hilangin, nah jadi kita bisa lihat bahwa JavaScript calculator tadi, aplikasi web tadi, itu cuman isinya cuman elemen-elemen HTML biasa gitu. Jadi ada button di sini, ada tombol reset. Nah, tapi yang karena di dalamnya masih terjadi JavaScript, masih ada JavaScript-nya, kita masih bisa ngitung sebenarnya gitu. Cuman ini ini kelihatan ya, ada 6, 9, 7, 8 gitu ya, itu masih ada ya. Nah, itu masih bisa dikali 3 misal, masih keluar hasilnya gitu. Dihapus masih bisa. Nah, itu ngegambarin HTML, CSS sebagai styling gitu. Misal kalau kita nonaktifkan JS-nya, Nah, kayak biasa gitu, teamwork gitu ya, kayak nggak ada yang terjadi apapun gitu. Tapi kalau misalkan kita pencet, dia nggak lebih dari sekedar tombol dan styling aja gitu, HTML elemen dan juga CSS aja gitu. Jadi nggak bisa dipencet, nggak bisa diapain. Mungkin tambahannya tadi muncul ini kali ya, muncul animasi tadi. Nah, tapi intinya dia nggak bisa melakukan algoritma perhitungan sebagaimana kalkulator pada biasanya gitu. Nah, jadi itu yang bedain. Nah, kalau misalkan lanjut nih, kalau misalkan kita hilangin HTML-nya aja. Nah, HTML aja dia bakal hilang gitu. Untuk nge-stylingnya dia nggak nge-style apapun, dan pun ada codingan JS-nya gitu ya, ada JavaScript-nya, ya kita nggak bisa pencet apapun karena nggak ada kerangka yang jadi dasar dari semuanya gitu. Jadi ini nunjukin ketiganya itu dia harus berjalan secara simultan gitu ya ketika kita ngebangun suatu website gitu ya. Nah, itu kurang lebih sebentar. Oke, gitu ya. Itu untuk gimana akhirnya CSS, HTML, dan JavaScript itu berguna untuk dalam konteks kita ngebuat website gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk mungkin ke yang ke salah satu komponennya dulu. Nah, pertama kita ke HTML. Nah, HTML itu apa sih? Mungkin teman-teman ketika
sempat belajar gitu ya di Web3 School gitu yang agak famous websitenya. Nah, jadi sebenarnya HTML itu adalah markup language. Kalau misalkan di fisika atau di matematika itu ada bahasa juga namanya LaTeX gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu markup language. Nah, jadi markup language basically not a programming language, tapi suatu bahasa yang markup gitu ya. Kayak misalkan ketika bikin paper atau gue bikin ilustrasi di samping gitu ya. Jadi ada surat. Nah, markup ini yang bikin kita bisa nge-styling atau ngebedain antara satu elemen dengan elemen lain gitu. Jadi kayak di Dear Yudo ini gimana bisa berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Terus gimana bisa untuk failure ini kita bisa buat ini jadi warna yang berbeda gitu ya dari yang lainnya. Success kita buat warna yang berbeda juga, terus important kita tebelin dan lain sebagainya. Nah, tanpa di HTML ini dia kebanyakan atau ketika berkaitan sama teks mungkin ya. Ketika berkaitan sama teks dia nge-define ini gitu, nge-define ini. Nah, nanti juga HTML dia akan berkaitan sama padding, margin kalau misalkan lebih detail gitu terkait front end gitu ya. Nah, tapi nggak bakal di cover di materi gue yang sekarang. Nah, tapi kurang lebih gitu. HTML itu markup language. Gampangnya bahasa yang dia ngebuat standarisasi gitu ya, standarisasi terhadap apa yang ditampilkan browser gitu. Dan ini kaitannya sama browser dan juga apa ya, bahasa yang available untuk digunakan di browser. Nah, di browser juga kita kan ngakses web lewat browser ya, ngakses web lewat browser, dan setiap browser itu kan ada mungkin Google Chrome, ada apalagi Microsoft Edge gitu, Internet Explorer. Nah, tipe-tipe masing-masingnya HTML-nya akan berbeda setiap web gitu, maksudnya dalam konteksnya maksudnya supportnya gitu ya, support ke fitur-fitur yang ada di HTML atau elemen-elemennya juga gitu, itu bisa berbeda. Nah, kurang lebih gitu HTML itu markup language. Nah, sebelum kita masuk ke hands on ya, nanti teman-teman mungkin bisa sambil buka via seperti siapin gitu ya. Nah, jadi pertama gue pengen bicara tentang HTML elemen gitu ya. Nah, jadi untuk ngebuat atau menulis HTML kita punya standarisasi elemen yang dalam konteks ini browser tadi sebagai tempat kita menampilkan halaman web itu bisa mengrecognize-nya gitu, bisa mengconvert-nya dan bisa ditampilkan ke user gitu ya. Nah, ada beberapa HTML elemen dan dia biasanya ditulis dalam bentuk tag ya. Ini sebutannya tag. Jadi ada P untuk dia menampilkan paragraf. Terus ada H1 mungkin sampai H6 sebenarnya. H1 sampai H6 dia nunjukin header gitu. Kan yang familiar di Word harusnya main ya, H1, H2 header gitu-gitu. Nah, terus ada IMG, dia untuk nge-embed image gitu. Dan ada juga from, dan juga sebenarnya masih banyak banget elemen HTML yang lain. Nah, gue masuk ke sini sebentar sebelum kita mungkin buka VS Code. Nah, jadi HTML tadi dia basisnya setiap elemen HTML dia basisnya adalah dengan menggunakan tag gitu. Jadi gampangnya setiap tag yang ada, hampir semua tag yang ada di HTML ini kurang lebih itu susunannya seperti ini. Jadi ada opening tag, ada elemen kontennya di dalamnya tempat kita nulis gitu ya, masukin tag dan lain sebagainya atau apapun yang pengen kita masukin, dan juga ada closing tag. Nah, bedanya nanti antara opening tag dan closing tag biasanya ada ini gitu ya. Nah, terus dan satu catatan sebenarnya, jadi nggak semua tag yang ada di HTML itu punya closing tag gitu. Jadi ada yang punya opening tag, tapi opening tag-nya ada opening tag doang, tapi opening tag-nya itu sekaligus sama closing tag. Nanti kita bakal belajar, itu salah satu contohnya adalah di mana ya? Salah satu contohnya di lab karena itu saya nggak lupa. Di mana ya? Oh, break misalkan di break antar baris gitu ya, di break antar baris. Nah, itu bisa tambahin break yang dia cuman satu tag aja gitu. Nah, tapi dia ke-include 2 gitu antara opening dan closing tag. Nah, sebelum lebih jauh sampai sini dulu nanti. Nah, jadi kemudian ada tag yang lumayan spesial, salah satunya gua khususkan di sini adalah namanya anchor tag gitu ya. Nah, anchor tag ini contohnya bisa kita lihat di sini gitu. Nah, tag ini dia punya opening tag, closing tag, tapi ada href. Href ini nanti arahnya intinya adalah ketika dia adalah nge-link hyperlink kalau mungkin di Word dan sebagainya gitu. Dia bisa
ngarahin kita ke satu alamat di web satu, ataupun juga bisa ngarahin kita ke satu file lain gitu di struktur file kita yang kita buat gitu ya. Nah, jadi ini contohnya di Google gitu ya. Nanti kalau misalkan jadi itu bisa kita klik gitu. Nah, sebelum masuk ini mungkin ini yang terakhir sebelum kita praktek langsung yang sampai materi ini. Nah, jadi untuk HTML, jadi ada standarisasi strukturnya gitu ya dari HTML, bagaimana dokumen HTML dibuat gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa buat ini. Jadi kita gampangnya nanti ada HTML, ada tag HTML gitu ya, ada elemen HTML di awal. Yang ini dia mewakilin biasanya di setiap yang menandain kalau dokumen ini dokumen HTML gitu ya. Nah, sedangkan nanti di dalamnya itu ada dua tag yang penting yang tempat kita bekerja gitu ya, tempat kita nulis, tempat kita ngoding tuh di situ, di ngoding HTML ya, nulis HTML maksudnya bukan ngoding. Nah, jadi ada head, ada body gitu. Nah, head ini adalah bagian yang dia nggak bakal kelihatan di webpage kita gitu, tapi dia masuk informasinya ketika kita buka gitu, kayak misalkan di mana ya? Misalkan di sini ya. Nah, jadi kita bisa lihat sebenarnya di sini ada mie ayam, Wikipedia, bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Nah, ini masuknya itu kalau di file HTML dia masuk ke bagian head-nya gitu. Ini bagian head-nya, termasuk juga logo. Masuk nanti kalau ada styling CSS yang dia sifatnya internal gitu, nanti kita bakal bahas juga. Nah, itu kurang lebih dia masuknya ke sana gitu. Nah, oke, terus kalau body ini adalah benar-benar yang kelihatan gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai tag gitu ya, kita pakai tag. Nah, body ini yang benar-benar yang ada di website kita lihat ya, ketika ini dia benar-benar yang ada di halaman yang kita buka gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di head tadi contoh yang gue bilang, ini ada title di situ ya, title, terus ada script yang nanti hubungannya bakal ke bagaimana Java ini salah satu yang include JavaScript ya. Nanti kita bakal belajar juga di belakang. Terus ada lain-lain, ada link ya, include style sheet gitu ya, include CSS-nya ke dalam file HTML-nya dan sebagainya, font gitu-gitu. Ntar masuknya di sini gitu di bagian head ini. Nah, oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut. Kita lanjut dulu. Nah, ya. Ya, pokoknya kalau ada yang mau nanya dan bingung bisa tanyain aja ya. Nah, oke. Sekarang bilangin kalau suara gue agak kurang kedengar ya, agak kurang kedengar. Nanti kabarin aja di chat atau open mic juga bisa. Nah, jadi kita bisa yang dari awal kali. Nah, jadi kita bisa buat satu file dulu gitu ya, untuk implementasiin apa yang udah kita buat gitu. Misalkan kita buat teks HTML ini, nah nanti kita ada emmet, sebenarnya ada emmet, atau teman-teman kalau menulis langsung juga bisa. Jadi kalau misalkan emmet tuh ada ini ya, maksudnya ada kayak kita nulis kata yang jadi keywordnya aja, nah terus kita tap, nanti dia bakal muncul semua kayak gitu. Termasuk kalau misalkan bikin A kayak gitu ya, bikin insert tag, P, nanti dia bakal otomatis bikin 2 kayak gitu. Itu kalau teman-teman rajin banget gitu ya, mager nulis langsung, mager pakai tab gitu, mager pakai tab. Nah, itu bisa nulis langsung juga gitu sendiri. Nah, jadi di sini gue bakal coba buat apa ya, mie ayam kali ya. Kita coba ngebuat apa tadi file yang tadi, halaman lebih kita tadi dengan pakai yang udah kita pelajarin sejauh ini gitu ya. Ini gue coba jalanin. Oke, udah masuk ya. Jadi ketika dijalanin, ini simple sebenarnya, ini ngebuka file aja, tapi gue pakai live server gitu, pakai live server gitu. Teman-teman bisa ikutin ya. Nah, jadi mie ayam tadi itu kita kasih title kan, kita kasih title dan udah kelihatan page-nya gitu bagaimana. Nah, terus tadi yang gue bilang kita bakal kerja mostly itu di bagian body ini gitu ya. Nah, kita bisa bikin apa ya, bikin judul dulu gitu ya. Itu berarti ayam enak gitu ya, enak. Kalau misalnya kita lihat, nah dia muncul dan dia bold gitu. Ini nunjukin kalau dia hidden. Nah, kalau kita mau masukin misalkan
eh, dua paragraf gitu ya, dua paragraf. Ambil satu paragraf yang di sini. Paragraf yang di sini kita ambil. Dia bakal masuk ya. Kita udah bisa ngeliat nih hasilnya kayak gimana ketika kita masuk. Wait, bentar. Oke, kotnya nggak kelihatan, seriusan. Dari tadi kah? Bentar. Wait. Sekarang udah screen. Udah kelihatan sekarang? Udah ya? Dari awal ya berarti ya? Dari awal ya tadi ya berarti? Oke, kita ulang berarti ya, coba ya. Betul. Oke, thank you ya udah bilang ya. Nah, oke. Jadi untuk di VS Code, kita coba buat file baru gitu ya, index.html misalnya. Nah, kita buat doc gitu ya. Dan kita masukin titelnya tadi. Coba kita rebuild gitu ya, rebuild halaman tadi. Ya enak banget misalnya. Jadi kita bisa buka filenya dan dia bakal muncul gitu. Dia bakal muncul di sini enak banget. Dan kalau misalkan kita lihat di sininya, dia akan muncul juga nih mie ayam enak banget tuh masuk gitu ya. Nah itu bagian headnya gitu, bagian headnya yang tidak terlihat langsung di page-nya tapi masuk ke informasi dari web page itu sendiri gitu. Nah terus habis itu kita coba buat satu gitu ya, satu mie ayam dari Wikipedia gitu. Terus kita buat paragrafnya muncul lagi deh, paragrafnya kita ambil dari sini lagi. Terus kalau misalnya nggak kelihatan lagi, bilang aja ya. Terus kita masukin gitu ya. Nah jadi terus kita lihat halamannya tadi. Nah jadi masuk ya. Kita udah lihat dia ini tanpa styling apapun. Jadi emang kita makainya hanya apa namanya? Hanya HTML-nya aja, yang ngikutin halaman kita gitu ya. Jadi makainya tuh full gitu dari kiri sampai kanan, atas bawah gitu. Nah, jadi ini belum di styling, belum diapa-apain. Nah, terus mungkin kita buat dua paragraf kali ya, biar agak banyak. Oh ya, di sini agak hujan, jadi uh, kalau misalkan kurang kedengaran nanti bilang aja ya, atau suara hujannya berisik. Karena ada judul tadi, judulnya apa? Pembuatan, buatan dan penyajian gitu ya. Terus kayaknya kita masukin. Oke. Nah, kurang lebih kita ngebuat apa yang dibuat sama mie ayam ini, tapi dengan apa yang kita buat sendiri kayak gitu. Nah, ini tadi kita udah make header sama sama apa tadi? Sama P ya, sama P. Nah, tadi kalau di yang di PPT yang gue buat itu kita ada IMG, ada form ya. Mungkin kita coba include form ya, biar gampang kita copy and paste aja. Taruh di mana ya? Taruh di sini. Oke. Kita udah include nih, kita masukin includein image-nya gitu ya, image-nya ke dalam file juga gitu. Jadi ada penjelasan di sini mie ayam dari Wikipedia, mie ayam dan lain-lain. Terus ada header 2 juga yang nambahin subsection gitu ya. Dan di sini kita masukin 2 paragraf juga ke situ. Nah, oke. Kita sekarang coba implementasiin anchor text kali ya, anchor text. Nah, ini kan ada Wikipedia ya. Ada Wikipedia, mungkin kita bisa gimana ya? Kita masukin gini ke dalam Wikipedia-nya. Nah, bisa diklik. Kalau misalnya kita klik, dia nge-refer ke Wikipedia tadi ya. Nah, jadi konsep
anchor tag ini akan sangat berguna juga ketika kita bicara tentang web gitu ya, karena web kan web page atau halaman itu adalah kumpulan dari berbagai link sebenarnya. Dia servering gitu ya. Ya kita minta link ini, kita minta link itu, dan HTTP request pun dia nanti bentuknya itu adalah dalam kalau dalam bahasa server nanti mirip dia minta link gitu. Jadi kayak get dan lain sebagainya itu minta kita ke halaman tertentu gitu. Misal kayak gini. Kalau kita Google tadi ya. Google apa? Mie ayam gitu ya. Nah, bentuknya nanti kalau misalkan kita lihat di linknya gitu. Nah, sebenarnya dia ngasih link kan. Dia ngasih link search gitu ya. Nanti dari backend dia bakal nampilin apa yang didapat dari sini gitu. Nah, makanya tadi itu kenapa nanti akan sangat penting ketika kita ngebahas sebenarnya di sisi backend-nya gitu, server dan sebagainya gitu ya. Nah, oke. Oke, kita tadi udah buat sedikit gitu ya, H1, terus image, terus ada form juga, tapi mungkin nggak bakal kebahas di sini. Mungkin satu lagi tambahin apa ya? List kali ya. List. Mana ada listnya di sini? Oh ya ini. Variasi mie ayam. Kita buat bentar ya. K2 berarti variasi. Terus ya, ini tadi nggak ada di PPT ya, tapi nggak apa-apa. Nanti gue jelasin. Nah, jadi untuk list ini kita cek dulu udah jadi atau belum di websitenya. Di kita buat, oke udah jadi juga ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang variasi, jadi variasi ketika bicara tentang list, jadi list kalau di HTML tuh dia ada dua. Jadi ada UL, ada OL gitu ya. Nah, UL itu gini, unordered list, terus ada ordered list. Oke, jadi ada yang bentuknya dia 1, 2, 3 gitu ya, ini kayak referensi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada juga yang bentuknya unordered list, jadi kayak titik aja gitu, balet. Nah, jadi kalau misalkan kita buat yang di sini, kayak kita masukin gimana ya? Di dalam sini lah ya. UL, terus ada OL berarti ya. Ada apa aja tadi? Ini ayam bangka, terus mie ayam Pangdam. Karena gue di Depok, mungkin mie ayam Depok kali ya. Nah, jadi dari sana kita bakal dapetin kayak gini. Dia nggak kelihatan ya, sebentar. Kayaknya harusnya nggak dimasukin ke sini. Oh, kebalik. Maaf. Harusnya nggak gini. Ini harusnya LI. Sorry. Harusnya udah bener ya. Oke, udah bener ya. Nah, jadi kalau untuk list gitu ya, dia bakal konsist dari dia pakai dua elemen nested gitu. Jadi bertingkat gitu ya. Jadi untuk unordered listnya kita buat tag-nya dulu. Nah, nanti di dalam elemen ini kita bakal buat beberapa elemen lagi gitu. LI yang dia nunjukin listnya. Nah, nanti kalau numbering gimana Kak? Kalau misalkan numbering, nanti kita tinggal nulis ini OL. Misal kayak 2 ganti ini OL ya. 2 ganti ordered list. Dan dia bakal numbering sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu nulis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini gue balikin lagi ya. Nah, jadi kita udah buat nih dikit tentang gimana akhirnya HTML nge-rebuild dari apa yang dibuat dari halaman wiki tadi gitu ya. Nah, jadi sampai sini dulu atau mungkin kita tambahin kayaknya ada beberapa yang gue masukin. Oke. Oh ya, mungkin bahas ini kali ya. Ada ketika di halaman
kan kita bisa bikin bold ya, kita bisa bikin bold, kita bisa bikin underline, kita bisa bikin italic gitu ya. Nah itu kayak gimana? Nah itu sesimpel sebenarnya dibuat kayak gini. Misal hidangan khas Indonesia nih kita ubah jadi bold ya. Nah jadi kita bakal dapetin nanti bold. Gitu. Hidangan khas Indonesia bold. Terus kalau kita mau buat underline misalkan dipotong dadu, dipotong dadu. Nah, kita bisa dapat ini, dia kepotong, dia underline ya. Terus kalau misalkan mau miring nih, mau miring, apa yang miring ya, yang bagusnya ya. Gerobak keliling sederhana misalnya. Gerobak keliling sederhana, kita bagi. Terus, nah jadi miring nih. Nah, jadi kalau di HTML ini mungkin kalau kita konteksnya nulis di HTML, di Word dan sebagainya kayak gini agak ribet ya, tapi HTML kayak gini, makanya disebutnya markup language ya. Dia kita bisa ngelakuin ini di dalam filenya gitu. Untuk mengubah styling dari filenya, tapi dengan bawaan dari HTML itu sendiri. Nah itu untuk yang sejauh ini. Mungkin teman-teman bisa sambil nyoba juga ya. Kalau mau nyoba-nyoba yang lainnya, Enterprise dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya yang agak penting dan gue pengen coba bahas di sini adalah inline dan block element gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman perhatiin gitu ya, kita buat di sini. Jadi elemen itu tadi ditandai dengan tag gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara tag tadi ini termasuk tag gitu ya. Terus ini termasuk tag, P juga termasuk tag gitu ya. Terus juga B, U, terus H2 dan lain sebagainya itu tag termasuk tag gitu. Nah, ada perbedaan mendasar antara atau karakteristik yang sering dipakai gitu ya. Itu ada inline dan juga block gitu. Nah, kalau inline ini kebalik sih. Jadi inline itu adalah elemen yang dia ngambil line-nya aja gitu, take all the line. Sedangkan kalau block dia ngambil space the wall block-nya gitu. Maksudnya gimana? Nih, kalau misalkan kita di sini, nah, kita nge-refer ke sini nih, ke header ke H1 ya. Kita bisa lihat walaupun dia cuma ngambil tulisannya segini doang gitu ya, sekiri ini doang. Nah, tapi ada satu karakteristik yang bikin dia elemen-elemen berikutnya itu ada di bawah gitu, nggak ada di selanjutnya. Nah, itu adalah ini. Jadi kita bisa lihat dia ada di sini ya. Tuh, dia nyampe sini gitu halamannya. Dan ini yang disebut ambil the wall block gitu. Nah, kalau misalkan kita ke IMG misalkan, IMG, nah itu dia ngambil yang diambil sama resolusi gambarnya aja kan, yang diambil sama resolusi gambarnya aja. Dia nggak ngambil ke bagian-bagian sini gitu. Nah, sedangkan kalau kita ambil yang bold nih, yang bold elemen bold ini, nah dia ngambil segini aja gitu. Kalau misalkan yang ngambil segini aja, terus kalau paragraf dia ngambil semuanya gitu ya, dan seterusnya. So kalau misalkan kita ambil sini, nah jadi ada inline, ada block element gitu, ada elemen block, ada elemen yang inline gitu ya. Nah dari sini kita bisa ngebedain gitu beberapa di baju sebenarnya di HTML itu ada beberapa yang punya karakteristik demikian gitu, termasuk ya, image gitu ya, image, terus bold, terus ada underline, ada italic juga itu masuknya ke inline. Sedangkan kayak header terus paragraf itu nanti dia ngambilnya the wall block gitu ya. Ini juga the wall block kayak gitu. Nah, jadi itu gitu ya, yang ngebedain antara inline dan juga block inline. Nah, ini sebagai pembuka kebahasan kita yang berikutnya itu adalah div gitu. Nah, gue masukin nggak ya? Pembahasan kita yang berikutnya itu adalah div dan juga span gitu ya. Nah, ada satu website gitu ya, menurut gue worth it banget untuk teman-teman untuk kulik gitu ya ketika mencari-nyari sesuatu. Jadi dia di sini. Jadi namanya MDN, MDN Web Docs Developer.mozilla. Nah, jadi termasuk dia ngasih tahu beberapa hal, ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, jadi teman-teman bisa kulik banget. Nah, kalau misalnya kita lihat nih div gitu ya, div itu adalah
HTML element yang dia generic container untuk flow content gitu. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi ketika kita buat website, jadi semua untuk ngatur posisi antar satu sama lain itu mostly menggunakan generic container ini, generic container ini. Dan kita bisa ngatur gitu, ntar ini posisi ini di mana. Kalau misalkan ini kan teks ya, mungkin karena teks nggak terlalu terlihat nanti fungsinya gimana. Tapi kalau misalkan kita berhubungan sama gambar, kita berhubungan sama logo gitu ya dan lain sebagainya, nanti itu bakal penting banget untuk ngatur posisinya gitu, termasuk margin paddingnya dan lain sebagainya. Nah, nanti itu yang diatur, dibilang flow gitu ya. Nah, tapi kita nggak bakal bahas sampai ke sana. Nah, jadi dan juga ada satu poin penting adalah it have no effect on the content or layout until styled in some way using CSS gitu. Nah, jadi div ini dia nge-wrap gampangnya, nge-wrap beberapa elemen, tapi ketika nanti belum di styling itu nggak bakal berefek apapun gitu. Nah, kita bisa ambil contoh kali ya ke ini kenapa nih? Oh iya tadi cari ya. Nah, kita bisa ambil contoh ke yang tadi kita kerjain, misal apa ya? Can yang L ke sini mungkin ya. Jadi kita ambil div. Terlihat ya. Jadi kita nge-wrap beberapa elemen, ada H2, ada P, ada UL, ada LI dan lain sebagainya gitu ya di dalamnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat tuh dia terwrap di dalam div ya. Itu ada tulisannya di atas, atau kita melihat di sini juga itu bisa. Nah, ini bakal berguna nanti kalau misalkan kita bicara CSS, kasarnya gini aja sebelum kita masuk ke CSS. Jadi kasarnya ketika kita pakai CSS, kita mau styling seluruh bagian yang ada di sini, misalnya seluruh bagian yang ada di variasi ini, ngasih background misalkan, ngasih background warnanya merah gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu satu-satu nih, kita masuk ke P-nya, kita styling H-nya, kita styling OL-nya gitu ya, UL-nya gitu, listnya kita styling satu-satu. Nah, kita nggak perlu, jadi kita cukup di div-nya aja gitu. Nah, itu bakal berguna styling juga nanti untuk flow gitu ya, untuk ngatur posisi gimana website kamu pengen terlihat user gitu. Nah, itu terus oke. Itu div. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih yang ngebedain yang jadi pertanyaan, kita punya div, kita ada span juga. Nah, span ini apa? Kalau kita cari span, nah, span itu sama. Dia generic, dia elemen juga. HTML elemen juga yang generic inline container. Nah, ini yang ngebedain gitu antara span dan juga div gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi yang beda di HTML, sebenarnya dia nggak nyebut ya dia block atau inline. Tapi intinya kalau div itu dia bakal block ya, dia arahnya ke block container. Jadi dia block elemen, karakteristiknya kayak P kayak gini ya, kayak paragraf, kayak header kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita bicara span itu dia inline container, dia sifatnya bisa kayak kayak inline, maksudnya kayak gini nih, kita punya dua tag ini ya, di sini, punya elemen footing, punya elemen footing cover. Nah, dua ini dia berperilaku inline kayak gitu. Atau coba kita buka kali ya, kita coba buat kali ya, gimana ya, gambar kali, kita buat A. Baca full. Suara kurang jelas ya? Oke, thank you. Kita baca full. Sekarang udah jelas belum? Udah jelas ya? Udah jelas suaranya? Aman? Oke, jelas ya. Nanti kalau kurang jelas lagi bilang aja. Terus baca full, terus ini kita kosongin aja. Lewatkan. Kita bakal lihat kalau karakteristiknya anchor tag itu inline juga gitu. Jadi dia gak ngambil ngeblok aja, dia ngambil secukupnya
apa yang dia perlu kayak gitu ya, sesuai dengan konten dia. Nah, kalau misalkan kita kasih spend gitu ya. Nah, kita kasih spend ini gitu. Nah, kita kasih spend, dia lihat karakteristiknya, dia nggak kayak div ya, dia nggak kayak div, dan dia ngambil seperlunya dari elemen-elemen yang ada di dalamnya gitu. Jadi dia cuma ngambil sedikit dari ahref ini, dari baca full dan juga dari lewatkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ganti jadi div untuk lihat karakteristiknya, nah dia bakal turun gitu karena div dia berlaku sebagai blok elemen. Dia berlaku sebagai blok elemen, jadi dia nggak bisa nih cuma ngambil yang di bagian sini setelah sisaan dari image doang gitu ya. Nah jadi dia ngambil seluruhnya gitu. Dia ngambil satu halaman. Ini gue balikin kayak tadi ya berarti ya. Oke, Oke. Itu bedanya div sama span gitu. Sebelum kita masuk ke CSS-nya. Oke, nah, CSS agak seru nih kalau CSS. Oke, bentar, gue balik ke PPT. Nah, oke. Oke, tadi kita bahas tentang HTML. Kita buat juga sedikit gitu ya, teman-teman kalau ngikutin sabi banget di diulang-ulang juga gitu ya untuk bukti untuk bikinnya. Nah, sekarang kita masuk ke CSS gitu. Nah, CSS itu apa gitu? CSS itu adalah bahasa yang dia nge-describe bagaimana suatu dokumen itu terpresentasikan atau dia dipresentasikan atau terlihat gitu ya, terlihat secara visual di komputer klien gitu, atau di user gitu. Nah, atau gampangnya bagaimana dia dia tersusun dan juga terstyle gitu. Nah, jadi CSS kalau dari sini ada dua fungsi yang krusial dipegang CSS. Itu yang pertama adalah arranging elemen gitu ya, elemen satu dengan elemen lainnya. Yang kedua adalah styling gitu, susunan dan juga style gitu ya. Nah, tapi di sini kita bakal bahas hanya hanya style aja. Nah, kita balik lagi nih ke definisi tadi gitu ya. The green dino dance gitu. Kalau CSS berkaitan dengan style, dia berkaitan sama adjektif gitu ya, atau bagaimana bagaimana si dino ini terlihat gitu di user gitu ya. Nah, oke. CSS itu ada role gitu ya, ada aturan CSS bahwa hampir semua apa yang dilakukan atau yang kita lakukan terlibat dengan CSS itu akan mengikuti pattern ini. Jadi ada selector, ada property, ada property dan juga ada property value gitu. Nah, gampangnya kalau misalkan di sini ini kalau kita bacanya gitu ya, ini ambil semua elemen P gitu ya, elemen elemen paragraf supaya colornya itu propertinya itu jadi red gitu. Jadi ntar kalau kita 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 implementasikan kurang lebih paragraf tadi yang kita buat nih, paragraf yang kita buat di file tadi itu bakal backgroundnya itu bakal berubah jadi merah, akan berubah jadi merah. Gue lupa color ya, background nanti bakal berubah jadi merah. Nanti kita coba. Nah terus sebelum masuk ke sana, nah jadi ada beberapa cara untuk kita ngimplementasiin CSS di file HTML kita gitu. Yang pertama ada inline style, yaitu kita nulis langsung stylenya directly inline untuk setiap elemen gitu ya. Nanti bakal mainnya tuh di opening tag. Jadi kita di opening tag main ke style, nanti bakal gue contohin juga. Terus ada satu lagi buat elemen namanya style gitu. Buat HTML elemen namanya style. Nah di style ini kita bakal nge-include styling dari CSS-nya gitu untuk satu file aja. Dan kekurangannya karena dia terfokus di satu file gitu ya. Kalau tadi ini terfokusnya di elemen, nah kalau ini fokusnya di satu file HTML. Sedangkan kalau kita bekerja dengan website yang mungkin bukan satu halaman doang gitu ya, nah kita perlu styling kan, kita perlu styling ke banyak file mungkin ya, file HTML lain. Nah karena hanya terjadi di satu file doang, maka akan sulit atau ya susah gitu untuk nge-share style antar dokumen tadi gitu. Nah terus yang terakhir itu ada external style sheet. Nah jadi kita buat style di file baru namanya .css, ada namanya terserah nanti. Dan nanti kita bakal nge-include dia ke file HTML kita dengan pakai elemen namanya link gitu. Nanti bakal gue contohin juga. Dan ini bisa nggak terlihat di webpage kita di bagian body kita karena kita taruh di head gitu, head of HTML dokumen kita. Nah, oke, mungkin contoh kali ya. Kita masuk ke aplikasinya dikit. Bentar.
di mana ya? Oke, kita contohin yang ini dulu deh. Kita contohin yang inline ya. Kita contohin yang inline. Jadi kayak gini. Jadi kurang lebih kita di opening tag-nya kita tulis style kayak gini. Terus kita taruh color. Kita pilih apa ya? Misalnya black. Black mah sama ya. Jadi kita lihat perbedaannya. Nah, jadi berarti bukan background, sorry, warna dari filenya ya, warna dari file. Jadi kita bisa lihat bahwa mie ayam dari itu bakal berubah gitu, bakal berubah warnanya jadi merah gitu ya. Nah, ini inline styling. Nah, termasuk kalau misalkan kita mau buka mau buat ini ganti nih anchor tag-nya jangan warna biru dong gitu. Kita ganti color-nya jadi apa misalkan? Apa ya? Magenta. Aqua. Kita buat warna jadi aqua. Nah, kita bisa buat nih jadi linknya nggak biru kayak biasa dari bawaan gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini inline. Dan dia bakal capek gitu karena kita maksudnya nggak preferable dan nggak direkomendasikan karena kita bakal capek kita nganuin ke semua elemen dan itu bakal nguras waktu kan dan bikin codingan kita juga jadi panjang gitu, jadi panjang banget. Nah, oke. Kita lanjut, kita lanjut. Nah, yang kedua itu ada bisa kita buat styling elemen. Kita nambah tadi ya HTML elemen di file yang sama dan kita bisa isi HTML-nya di sana. Nah, kita bisa masuk ke sini nih. Style kayak gini. Nanti misalkan kita tadi ya implementasi yang P. Sorry. Jangan lupa ininya ya. Bisa sambil teman-teman coba juga ya. Kalau coba. Background color-nya kita ganti jadi apa yang bentuknya? Oh, Crimson. Crimson kali ya. Oke. Nah, kita bakal lihat kalau itu jauh lebih efektif gitu. Kita bisa ganti P gitu ya, kita ganti P ke semuanya dengan nggak capek gitu. Kita nggak capek masukin ke elemen P yang ini, P yang satu lagi, P yang bawahnya, P yang bawahnya lagi gitu ya. Nah, jadi kita bisa lebih efisien gitu. Nah, tapi ada yang lebih efisien dari ini gitu. Ada yang lebih efisien dari ini. Nah, jadi kita bisa buat file baru namanya gimana ya? Kita bisa buat file baru kayak ini namanya apa ya? app.css dan ini gue ubah kali ya. Saat kita masukin ini di sini, ini gue hapus. Saat kita masukin stylingnya di sini, kita bisa masukin ini ke dalam file CSS-nya aja gitu, ke file CSS-nya. Nah, tapi tadi kayak yang gue bilang, dia butuh satu syarat lagi gitu, di mana kita perlu untuk kita perlu nge-include dengan pakai link elemen di head dari HTML dokumennya gitu ya. Nah, jadi kita perlu masukin kayak gini nih, kurang lebih misalkan link dan nanti ada rel dia relationship dengan file gitu ya. Jadi disebutnya attribute terms a relationship of linked document to the current document, sorry. Nah, terus harapnya kita bisa ambil di app.css gitu. Apakah berbeda? Tadi udah belum. Oke. Biar kita tahu perubahannya mungkin gue ganti apa ya? Pitch Oke, berubah ya. Dan tadi karena kita bisa karena di beda file kita bisa ngerampingin codingan kita ke satu dan kedua kita bisa ngontrol lebih banyak nanti ke banyak file HTML gitu, nggak cuma file HTML ini aja gitu ya. Nah, gitu. Jadi kurang lebih begitu untuk masukin si styling ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita udah belajar nih. Tadi mungkin udah ada color, ada background color gitu ya, yang kita udah pelajarin. Dan gimana gimana cara masukin CSS ke dalam file HTML. Nah, kita bakal masuk ke properties, beberapa tag properties yang ada di CSS gitu. Nah, jadi ada tag align, nanti kita bakal
coba baca, terus font weight, ada text decoration, ada line height, ada letter spacing dan lain sebagainya gitu ya untuk teks gitu. Nah, dan yang pengen gue bahas di sini itu adalah ini gitu ya. Jadi ada cara untuk kita ngasih styling, bukan untuk masukin, ngasih styling ke elemen yang kita pengen gitu ya. Jadi style particular elemen yang kita pengen gitu ya, particular elemen. Kayak misal itu. Nah ini gue nggak bakal, ini masuk ke konsep di JavaScript sebenarnya, di JavaScript, tapi gue nggak bakal masuk ke sana. Jadi gue cuma pengen bilang, jadi ada 3 cara. Yang pertama elemen ini adalah tag gitu. Jadi kayak misalkan tadi kita pakai P untuk masukin semuanya. Nah kalau misalkan kita pikirin, kita nggak mungkin pakai P ke semuanya kan, karena paragraf satu dengan paragraf lain itu bisa jadi kita nggak pengen stylingnya sama, nggak pengen warna backgroundnya merah semua misalnya, atau nggak pengen warna fontnya itu biru semua kan, nggak kayak gitu ya. Nah jadi elemen selektor itu mostly untuk hal yang sifatnya general. Nah kita bisa minta ke particular element ini yang udah kita lakuin tadi ya untuk P, atau kita coba mungkin yang ke bagian yang lain apa contohnya ya. H2 mungkin ya. Kita coba ke H2 kita ganti background color-nya jadi apa, jadi brown misal. Nah, kita bakal dapetin ini berubah kan. Tapi kita nggak pengen, sebenarnya nggak di setiap kesempatan kita pengen hidupnya warnanya ini terus, warna ini terus. Nah, makanya penting konsep tadi, konsep untuk selektor tadi gitu ya. Sorry, mana sih? Nah, ini dia. Nah, untuk selektor tadi, kita punya 2 alternatif lain. Ada class, ada ID selector. Nah, ketika kita class dan ID selector, ini cara untuk nge-aksesnya itu kalau class dengan titik. Nah, kalau misalkan ID itu dengan ID selector gini ya. Nah, class sama ID ini apa sih? Gitu kan, ini ada pertanyaan. Nah, ketika kita buat file HTML, terus di dalamnya ada berbagai macam elemen gitu ya. Nah, jadi kita misal ambil mana ya? Misal contoh nah ini. Misal kita buat contoh di tag yang ini. Jadi kelas dan ID itu bakal diakses lewat opening tag gitu ya. Mostly di opening tag segala hal gitu ya. Nah, kita bisa buat nama kelasnya gitu. Nama kelasnya misal list variasi list variasi kali ya. List variasi mie ayam. Ini bebas sebenarnya teman-teman namanya apa? Kepanjangan. List me. Nah, tidak aja biar gampang. Nah, kita buat kelas list me nih. Dan kita bisa mengakses dia di file HTML tuh simply kayak list me gitu. Ini dong. Dan kita bisa buat stylingnya nih, kalau saya misalkan jadinya apa blue misalkan ya, biru, kita ganti dan dia ganti gitu. Jadi dia spesifik gitu. Atau kalau misalkan nanti itu untuk kelas ya. Jadi dia ngaksesnya di sini kita buat di opening tag-nya tambahan kelas list me ini gitu ya. Nah, terus habis itu kita buat di app.css di file kita tadi itu untuk mengakses dia stylingnya bagaimana itu dengan .listme ini gitu. Maka ntar warnanya berubah gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke yang berikutnya, itu ada ID selector. Nah, kalau ID selector itu dia bedanya. Dia pakai tanda, ini tanda apa sih namanya? Lupa. Ya, garis ya, ya tanda inilah ya. Saya ingat kan bisa mengatakan. Sorry. Nah, jadi kalau kita implementasikan, kita contoh mau mie ayam Depok nih, karena mie ayam Depok nih keren banget gitu ya. Depok keren banget. Kita ganti jadi mie Depok ID-nya. Nah, kita tinggal masukin ID di sini. Nah, terus kalau kita akses, kita ubah warnanya mie Depok itu kita aksesnya pakai tagar ini. Nah, terus habis itu kalau misalkan kita buat background color-nya kita buat beda gitu ya, apa ya, warnanya brown color blue, warna apa. Oke, kita bakal dapat
kita bisa ngubah warnanya secara spesifik ke bagian ini doang. Nah, konsep yang pengen gue bilang di sini ketika bicara tentang CSS selector adalah konsep specificity, gitu. CSS specificity. Jadi ketika misalkan teman-teman bekerja dengan file yang lumayan gede gitu, banyak hal yang di styling juga di front end. Nah, ketika satu elemen itu teman-teman gunain tiga-tiganya antara elemen, kelas sama ID, elemen yang sama, itu ntar siapa yang menang di antara mereka itu bakal ditentuinnya sama seberapa spesifik gitu ya. Seberapa spesifik itu terhadap elemennya. Maksudnya spesifik ini. Spesifik itu kalau kita bicara elemen itu kan general ya, general. Misal P berarti semua paragraf itu kan general. Nah, kalau misalnya kita masuk ke kelas ataupun ID itu sebenarnya tergantung pergunaan, tapi ID itu lebih spesifik dari kelas gitu. Ini yang bedanya. Nah, jadi kelas tadi dia bisa masuk ke dalam tag-nya gitu ya, ke opening tag-nya. Nah, jadi konsep specificity tadi itu pada intinya dia punya kecenderungan kayak gini, bahwa ID lebih spesifik dari kelas lebih spesifik dari elemen. Jadi kalau misalnya ada bentrok antara tiga ini di styling di CSS-nya, dia bakal milih ID gitu. Kalau lawannya kelas dan elemen gitu. Misalkan kalau kelas dan elemen berarti pilihnya kelas gitu ya. Nah, tapi ada konsep menarik sebelum kita masuk ke JavaScript, gimana kita masukin gitu ya ke dalam sini. Satu konsep itu adalah benar ya, untuk nge-styling gitu ya, untuk masukin styling, kita nggak serta-merta sesederhana ini, satu doang. Ini tergantung preferensi sih sebenarnya. Ada yang dia pakai yang kayak gini, ada yang ada beberapa hal lain. Ada beberapa hal yang pengen gue, beberapa cara lain yang pengen gue kasih tahu ya, sebagai tambahan. Jadi kalau misalkan kita mau nge-style semuanya, kita ngasih style semuanya, itu bisa pakai tanda ini, tanda bintang. Kita ngasih style ke semuanya. Background color misal kalau kita gantiin jadi apa ya, jadi coklat, jadi coklat, kita bakal dapetin style semuanya itu coklat gitu. Nah, itu berguna kalau kita ngerjainnya secara general gitu ya, secara general. Nah, terus kalau misalkan yang lainnya itu kita bisa ambil salah satu contohnya lagi adalah descendant selector gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita lihat di struktur HTML gitu ya, di struktur HTML, misal yang span ini dia punya anak atau dia punya elemen yang ada di dalamnya, ada anchor tag 1, ada anchor tag 2 gitu. Nah, di masing-masing ini kita bisa ngakses semuanya gitu. Atau kalau misalnya kita tambahin apa ya, kita tambahin jangan span lagi error misal, ada kesalahan misalnya, ya nambahin error di sini. Nah, kita bisa akses ini, misal kita kasih ID, jangan ID, kita kasih, nggak apa-apa, bentar, ini kita kasih kelas link, links. Oke, jadi kita mau akses ini, tapi kita pengen spesifik, kita pengen yang ada di dalam sini. Jadi kita bisa buat itu kurang lebih gini. Kita bisa, tadi links. Nah, kita bisa akses kurang lebih gini. Jadi ini nested. Jadi kita ganti colornya misalnya. Jadi apa ya? Jadi merah super ya, karena error. Dan kita bisa dapetin, nah kayak gini. Dia bakal berubah jadi merah kan? Warnanya merah tuh. Colornya FF000. Nah, gitu. Jadi kita bisa ngakses itu dengan nested kayak gini. Atau kalau misalkan mager nih, kita pengen warnain nggak cuman H2 yang warnanya brown, tapi H1 juga. Nah, kita bisa pakai koma. Nah, itu kita bisa milih dua sekaligus gitu. Karena kan ada mungkin di beberapa saat kayak pengen styling yang satu sama styling yang dua harusnya sama nih. Gitu. Jadi itu kita bisa tambahin di sini. Ya.
Nah, ini beberapa cara nge-select selektor di CSS gitu ya. Nah, itu terus kita mungkin masuk ke text align dikit untuk implementasi ininya. Mungkin apa ya? Kita taruh di sini kali ya. Text align. Nah, jadi kalau text align itu ada beberapa yang bisa kita pakai gitu, ada beberapa kita pakai. Nah, balik lagi sebenarnya yang tadi sangat useful website yang gue bilang itu adalah MDN ini. MDN ini kita bisa cari text align di CSS. Nah, kita bisa ngelihat kemungkinan ada apa aja sih, kemungkinan ada apa aja. Nah, di sini kan ada start, dia ngelihatnya mulai dari sini, terus kalau end dia mulai dari sini, atau rata kanan gitu ya, ada center, ada justify. Nah, kita bisa sesimpel ngelihat stylingnya ada apa aja, terus kita bisa ngatur jadi apa aja. Terus kita atur di sini sampai center gitu ya. Nah, dia bakal ke tengah kan, dia bakal ke tengah ini ya. Nah, ini untuk teks gitu ya. Oke, selain itu berarti tadi ada font weight, ada text decoration, white weight, terus letter spacing, dan teman-teman bisa coba, sebenarnya bisa coba explore gitu ya. Dan satu hal yang perlu teman-teman sadarin juga gitu ya, bahwa CSS ini dia untuk properties dari yang bisa dia ubah tuh banyak banget gitu. Teman-teman jadi saran gue sebenarnya pelajarin yang nanti penting-penting aja gitu, kayak teks nanti arahnya, dan ada flexbox dan lain sebagainya gitu ya, display yang dia tunjukin tadi flow tapi nggak bakal kita bahas di sini. Nah, jadi maksudnya ke situ yang arahnya tadi ke arrange dan juga style gitu ya. Nah, oke, font weight ini gampangnya dia kayak ketebalan font gitu. Oke, kita lanjut mungkin ke yang berikutnya. Nah, sampai sini. Oke, jadi ketika tadi kita di awal gitu kita ngedemoin gimana akhirnya antara HTML terus ya sama JavaScript dia terkoneksi antara satu sama lain gitu ya. Nah, jadi untuk mengintegrate tadi JavaScript ke dalam website kita ada namanya DOM gitu. Dan ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu the word of DOM gitu. Nah, DOM ini apa? Nah, DOM ini dia adalah singkatannya itu dokumen object model. DOM itu adalah the JavaScript representation of a web page gitu disebutnya. Dia sebagai representasi, ya gampangnya web page yang kita buat HTML, apa ya? Website yang tadi mostly atas HTML dan CSS gitu ya. HTML dan CSS. Nah, dari sana ya untuk JavaScript bisa ngakses itu semua gitu ya. Bisa ngakses dalam artian kita bisa ngelakuin manipulasi, kita bisa ngeklik elemennya dan lain sebagainya. Itu ada JavaScript representation dari web page yang terbentuk. Nah, disebutnya itu ketika kita buat sesuatu itu kita termasuk ngebuat window gitu. Ada objek namanya window. Nah, balik ke konsep yang ada di JavaScript gitu ya. Ketika kita bicara objek itu adalah intinya adalah elemen elemen yang dia punya value dan juga key-nya gitu, atau kumpulan, ya bisa jadi kumpulan objek juga ini gitu. Jadi misal ketika kita gampangnya gini, ketika kita kalau di HTML kayak gini ya. Jadi kita punya objek yang terbentuk ketika kita buat file HTML itu kayak gini. Ada dokumen ya. Kalau misalkan kita di strukturnya. Jadi ada HTML dokumen yang di dalamnya dia punya head, dia punya body. Nah, di dalam body dia bakal punya list, ada yang isinya LI gitu ya. Ada juga yang dia punya H1 gitu. Nah, kalau misalkan kita akses, kita coba akses gitu ya di sini. Jadi ada satu tool yang berguna banget di browser tuh konsol ya. Developer tools. Jadi teman-teman bisa banget buka cara-cara impact elemen yang biasa ngubah tweet dan lain sebagainya, artis gitu biasanya saya pakai. Atau SBMPTN tidak lulus jadi lulus. Oke, jadi kita bisa akses window ya. Ini yang terbentuk. Bentuknya dia objek. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, kita punya
kita punya objek namanya window, dan dari window dia punya beberapa objek lagi, itu ada alert di sini, ada atop gitu ya, ada catch gitu-gitu, dan ada dokumen juga. Nah, dokumen ini yang nanti nunjukin isi-isinya gitu. Ada banyak banget informasi yang terkandung di sini, dan kita bisa sesederhana kita bisa ngelakuin manipulasi ke objek-objek ini. Kalau misalkan ini diklik, ntar muncul apa dan lain sebagainya gitu. Ini banyak banget gitu. Oke, itu konsep dari JavaScript gitu ya. Gimana web page tadi dia terhubung dengan web page yang isinya HTML, CSS, dia terhubung dengan JavaScript sebagai bahasa yang bisa dimengerti gitu ya. Bisa dimengerti um, sama browser gitu. Nah, dia dalam bentuk objek model. Nah, objek model ini nanti bisa kita akses, nanti terus kita bisa manipulasi untuk ngasih event gitu ya, ngasih event atau ngelakuin apa nih yang bisa kita lakuin di situ gitu. Nah, oke, jadi intinya tadi window itu adalah just a bunch of object that we can interact with JavaScript gitu ya. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nah, terus kalau kita bicara tentang manfaatin akhirnya gimana akhirnya web page itu bisa berjalan, bukan berjalan, maksudnya bagaimana JavaScript terlibat dalam web page gitu ya. Nah, jadi ada dua hal yang kita lakukan. Pertama ada selecting, yang kedua ada manipulating. Nah, selecting itu maksudnya adalah kita nyari nih, kayak tadi ya, kayak misal query selector, kalau misalnya kita pakai CSS gitu ya, pertama kita bakal buat query selector itu bukan CSS. Nah, selecting, kalau misalkan di CSS tadi, kita bakal milih dulu nih elemen mana yang bakal kita ubah, ID-nya apa, terus kelasnya apa gitu kan, atau elemennya apa gitu kan, kalau mau pengen general. Nah, terus dari sana kita bakal main ke file CSS-nya gitu kan, kita bakal main ke file CSS-nya kayak gitu. Kita bakal main ke file CSS-nya, dan kita bisa ubah gitu, kita bisa ubah apa yang kita pengen ubah gitu kan. Nah, sama halnya ketika kita bicara tentang JavaScript DOM, JavaScript dokumen object model gitu ya. Nah, kita pertama bakal nge-select particular element. Apa yang kita bakal gunain dengan apa? Kita bakal gunain dengan get element by ID, terus get element by class name, terus query select. Ini query selector ya, tipe, sorry. Oke. Query selector. Sedangkan untuk manipulating, nanti bakal satu aja, biar nggak terlalu banyak, karena harusnya kita nggak nge-cover JavaScript. Nah, jadi manipulating ini adalah manipulating the event taken on particular user behavior. Kan misalkan kita ngeklik, kita apa? Misalkan kursor kita ada di satu elemen gitu, apa yang bakal kita lakukan? Nah, ini nanti kita pakai add event listener. Nah, contoh, kita masuk ke contoh. Ya, kita masuk ke contoh gitu ya. Nah, jadi misal kita punya button, terus buttonnya diambil dari dokumen, terus query selector tadi, kita ambil H1, terus habis itu kita bisa ngasih add event listener ini sebagai kelas gitu ya. Ya, nah, sebagai ke button itu dengan nambahin kayak gini, nanti in particular event, nah particular eventnya ini pengennya adalah klik gitu. Jadi nanti ada callback function, tapi gampangnya nanti ini function yang intinya dia bakal tereksekusi ketika kliknya terjadi gitu, kurang lebih gitu. Nah, kita coba di aplikasiin di apa yang sudah kita buat, misalkan di mana ya, kita bisa buat di Teroren ya. Oh iya, ada satu hal yang gue lupa. Oh ya, oke. Jadi untuk masukin file JS ke dalam HTML, sebenarnya kita bisa langsung ke sini. Kita bisa masukin langsung ke file HTML kita, atau sama kayak CSS kita buat file baru gitu ya. Nanti kurang lebih kayak gini. Biasanya kalau gue taruh di akhir di script ya. Kurang lebih kayak gini. Di akhir gitu script, terus bentar. Kita buat contoh dulu. Script, kalau kita buat ini, dan kita ambil di
bagian mana ya? Kita contoh bagian ID. Judul itu artikel itu. Oke. Kita punya script button terus dokumen query store. Nah, dan untuk nge-selectnya itu kurang lebih kita bakal sama caranya kayak CSS gitu. Kalau untuk ID berarti kita pakai gini ya, artikel title. Terus kalau misalkan kita mau button ada button berarti klik terus kita buat option. Oke, jadi kita dapat nih kurang lebih ya. Jadi ada button, kita ambil dari artikel title, it's the tip, it is the title. Karena kita ambil artikel title ya. Oke, jadi kurang lebih gini. Jadi kita ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama untuk nge-selecting tadi gitu ya, nge-selecting apa yang mau kita lakuin, dan kedua adalah apa yang dilakukan untuk particular event yang terjadi gitu, yang dilakukan sama user terhadap elemen kita gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita tadi gue udah save atau nah, jadi dia ketika kita klik, dia bakal muncul alert gitu ya. Nih, tadi karena kita ngelakuinnya alert, jadi dia bakal muncul alert nih, it's the title gitu. Nah, atau kalau misalkan kita mau main console.log gitu ya, console.log, kita bisa lakuin juga. Hello, misalnya. Hello. Kita klik. Nah, dia bakal muncul juga console.log di sini. Tunjukin ke console.log. Ya. Nah, jadi kurang lebih gitu. Itu untuk nambahin. Termasuk nanti dia bakal berguna ketika kita button misalkan, button kita mau minta apa gitu ya, nge-add dan lain sebagainya, nanti kurang lebih itu yang dilakuin itu seperti ini gitu. Itu. Oke. Jadi cover ini aja. Dan biasanya tadi ya untuk script dia ditaruh di bawah atau di file lain, dan kurang lebih entar caranya kayak di FCSS gitu. Oke, karena waktunya tinggal sedikit mungkin lanjut ya. Oke. Nah, tadi gimana cara nge-include JavaScript, apa yang kita pengen lakukan di JavaScript ke yang kita pengen gitu ya. Ke file yang kita buat. Nah, kalau misalkan yang selanjutnya ini ada tambahan yaitu structuring your website gitu. Nah, ada dua sebenarnya, structuring pertama page dari masing-masing halaman yang kita pengen buat. Yang kedua itu terkait dengan semantic markup ini. Dan ini maksudnya adalah semantic markup ini dia adalah tag juga, elemen tag, tapi dia relate sama meaning dari maksudnya gitu. Jadi kayak misalkan kita bikin div gitu ya, kita bikin div biasanya untuk nge-wrap banyak elemen yang tergantung fungsinya. Nah, kita buat beberapa tag yang dia punya makna tertentu yang sering digunakan gitu ya. Jadi ada section, ada article, ada nav, ada main, ada header, ada site, ada summary, ada footer gitu ya. Nah, header biasanya taruh di atas, terus footer yang taruh di bawah biasanya, summary dan lain sebagainya. Pokoknya tag yang dia punya makna yang sama dengan apa yang dia pengen bawakan gitu ya. Nah, misal kita restructuring apa yang kita buat ini gitu ya. Jadi kalau kayak gini kan berarti kita buat artikel gitu ya. Artikel, terus artikelnya baru sampai bawah ya, sampai bawah. Oke, jadi ini udah masuk artikel, terus lagi kita bisa masukin section gitu ya. Section pertama berarti yang tentang
mie ayam ini ya. Action. Terus yang selanjutnya nih. Action. Terus kita masukkan ke ini berarti ya. Sorry. Ya. Tadi div ini untuk di bawah. Nah, jadi fungsinya kurang lebih section sama div yang ada di sini tuh sama. Jadi dia nge-wrap gitu ya, nge-wrap beberapa elemen yang dia pengen, cuman ada particular function gitu atau particular meaning dari tag-nya gitu ya. Kita ganti ke section aja. Terus ganti ke section. Dan hasilnya sama aja ya. Ya gitu ya, ini kurang lebih. Nah, jadi di sini dia semantic markup ini dia ngebantu salah satunya sebenarnya ya. Salah satunya adalah supaya codingan atau yang kita buat gitu ya, file HTML kita tuh mudah dibaca gitu, nggak sama kita doang. Jadi kita bisa tahu nih, ketika kita mau nyari ngedit misalkan satu fitur gitu ya, satu fitur header-nya doang, kita bisa tahu itu di bagian mana gitu. Itu bisa di bagian mana. Terus kalau misalkan mau keputar itu bagian mana, biasanya di bagian bawah, ntar ada semantic markup tag-nya namanya footer gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kita juga coba structuring codingan kita. Misal kita buat di atas ini ada nav ya. Ada nav, terus ada A, ada home, terus apa lagi? Ada mie ayam, terus kontak gitu. Kontak. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dia bisa dipencet tapi belum ngasih respon apa-apa ya. Tapi intinya gini. Jadi, kita bisa buat halaman baru di sini. File gitu misal home page atau kita coba. Di sini berarti homepage gitu ya. Terus kalau kontak kita buat satu lagi. Oke, jadi kita bisa structuring kayak gini. Dengan adanya nav ini, kita bisa buat satu file dengan file lain dan anchor tag itu terkoneksi satu sama lain. Jadi kita bakal lihat ini. Terusnya udah bisa. Bisa. Nah, gitu. Jadi ini sharing sederhana mungkin. Sharing sederhana. Jadi kalau kita pencet home, kita bisa ke mie ayam belum dimasukin. Ayam itu ke indeks kita ubah. Oke, kurang lebih kita bisa structuring kayak gini. Jadi ini home, kalau misalkan ini belum. Oke, udah. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Kita bisa structuring, kita bisa susun ulang gitu ya. Jadi kurang lebih ntar bakal begini gitu ya. Nah, dan ini tentu aja structuringnya sederhana gitu ya. Jadi nggak yang benar-benar aplikasi yang teman-teman buat ntar bentuknya kayak gini gitu. Biasanya nanti kalau misalkan file-file yang kayak bisa apa ya, file-file yang dia nggak
perlu publik tahu gitu ya, itu dimasukkan ke dalam folder tertentu, nanti bisa diakses juga kayak gini kurang lebih gitu. Nanti masuk ke tagarnya lagi gitu, ke garis miringnya, ntar masuk ke folder, dan itu bisa nggak di deploy gitu ya. Terus sebagai nanti kita masuk ke materi deploy. Nah itu kurang lebih untuk bagaimana website gitu ya. Ada yang lain sebenarnya, ada main, ada header, ada footer, tapi nggak cover kayaknya kalau semuanya dibahas. Nah kita masuk ke deployment sekarang. Nah bagian selanjutnya selain kita ngedevelop atau ngebuat satu website itu adalah gimana website kita itu nggak jalan di lokal aja gitu. Jadi bisa jalan di internet gitu ya. Jadi bisa jalan di internet. Nah, untuk jalan di internet diakses berbagai macam orang gitu ya. Ada namanya disebutnya deployment gitu. Nah, ini singkat aja ya. Nah, software deployment ini dia berhubungan sama seluruh langkah atau proses atau aktivitas yang dia dibutuhkan untuk sistem atau software atau update yang terjadi gitu untuk user tertentu. Nah, deployment ini tadi gunanya adalah supaya bisa diakses sama user gitu ya. Ada dua deployment. Yang pertama ke web server yang bentuknya ada web page gitu ya, dan kedua ada yang ke aplikasi gitu. Salah satu contohnya adalah Apple App Store ataupun juga Google Play Store gitu ya. Nah, terus salah satu yang banyak banyak dipakai selanjutnya untuk proses deployment gitu ya, atau ya pokoknya proses deployment di aplikasi web dan lain sebagainya itu adalah cloud computing gitu ya. Nah, cloud computing ini dia intinya adalah on demand access to computing resources gitu. Kayak jadi kita ngakses um, lewat data center gitu ya, data center yang dipunya sama Amazon, ya cloud computing yang dipunya sama Amazon, Google Cloud Storage, atau yang gratis itu Heroku. Tapi ada kabar kalau nggak salah bulan ini atau mulai bulan kemarin itu Heroku mulai berbayar. Nah, jadi kita bisa ngakses ke computing resource mereka untuk naruh aplikasi kita, untuk ngejalanin juga, dan pembayarannya ataupun juga layanannya gitu ya, itu berdasarkan apa yang kita pakai aja gitu. Jadi kayak misalkan kalau di Heroku itu pakai Dino gitu ya, ada Dino. Nah, Dino ini nanti dihitung kira-kira dari website yang aktif itu digunakan berapa. Jadi bayarnya kita berdasarkan berapanya itu. Nah, termasuk Google Cloud, terus juga ada Amazon Web Service juga kurang lebih kayak begitu. Nah, bakal bahas sedikit untuk Heroku. Oleh Heroku untuk deployment sebenarnya banyak banget dokumentasi yang disediain, baik itu sama AWS gitu atau GCP ataupun juga sama Heroku gitu, atau beberapa situs lain itu kayak ada Netlify, terus ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi dia bakal berhubungan nanti sama back end, jadi nggak cuma front end. Nah, jadi kita bisa deploy dia berdasarkan apa gitu. Kalau di Heroku itu mostly dia bisa pakai Node, bisa pakai Ruby, bisa pakai Python dan lain sebagainya gitu, bisa pakai Go juga. Nah, mostly kalau misalkan full stack biasanya gitu ya, itu yang full stack tuh biasanya dia pakai Node.js gitu, pakai Node.js untuk back end-nya. Jadi front end-nya yang mana pakai JavaScript itu jadi linear gitu, jadi nggak perlu benar-benar belajar bahasa pemrograman yang baru gitu, karena dipakainya sama. Nah, untuk caranya sebenarnya mungkin nggak bakal di cover di sini gitu ya, tapi salah satunya ada di sini. Jadi kita bisa sebenarnya sesimpel ngikutin apa yang didapat dari sini, apa yang ada disediain di documentation-nya gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini. I'm ready to start gitu ya, nanti bakal disuruh setup, terus dari Windows bakal kayak gini gitu ya. Nah, nanti aksesnya kita bakal lewat terminal gitu ya, terminal. Kalau di VS Code biasanya ada di bagian bawah ya, di bagian sini. Nah, nanti kita bakal bisa akses di sini Heroku untuk login, kemudian nanti sampai akhirnya itu nanti terbuat gitu. Tapi nggak gue sampaikan di sini karena sebenarnya butuh back end gitu, walaupun sebenarnya bisa sih untuk kayak ngedeploy file HTML aja. Tapi oke, gitu kurang lebih materi yang pengen gue sampaikan. Tadi kita udah bahas gitu ya terkait dari awal bagaimana internet bekerja, terus
masuk ke bagaimana tiga elemen tadi saling berkaitan gitu ya, antara CSS, HTML dan juga JavaScript. Kemudian masuk sedikit ke deployment tadi yang kita bahas sedikit, terus gimana nge-integrate JavaScript ke HTML dan juga CSS, termasuk juga gimana cara kita nge-styling file HTML kita dengan CSS gitu. Banyak banget sebenarnya yang nggak di-cover di yang gue sampaikan ini, tapi harapannya tadi ya bisa ngasih gambaran sedikit teman-teman gimana full stack atau gimana web development itu bekerja gitu di baliknya gitu. Itu kurang lebih mungkin sesi materi, berarti lanjut ke tanya jawab ya Adi ya. Gimana? Oke, Kak Yudo, terima kasih atas Ya, materi yang sampai. telah dibawakan oleh Kak Yudo, sangat insightful sekali tentang tadi apa namanya ada HTML, CSS, dan juga hands-on-nya, juga ada sedikit JavaScript tadi, itu keren banget. Semoga teman-teman di sini bisa menangkap materi dengan baik ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini Kak Yudo mungkin bisa di stop share screen-nya. Oh ya boleh, bentar. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, itu kita buka sesi tanya jawab. Caranya adalah dengan menggunakan slido.com. Bagi teman-teman yang mungkin malu ya kalau misalkan tanyanya langsung ngomong, itu bisa pakai slido.com. Kalian masuk ke slido.com, terus masukin ininya. Angka kodenya 4068757. Silakan. Kalian bertanya, mungkin ada materi yang masih kurang gitu, ingin ditanyakan, masih bingung gitu, boleh tanyakan langsung ke Kak Yudonya. Silakan, bagi yang ingin bertanya, akan langsung masuk. Oke, udah ada yang masuk nih. Kita tampung dulu. Kita tampung. Kita tampung dulu nih sampai pertanyaannya banyak ya. Tampung dulu. Bagi teman-teman yang nggak mau bertanya, bisa juga nge-like pertanyaan yang ada di slido.com teman-teman ini. Jadi kita bisa di-likes, dan nanti likes yang paling banyak bakalan yang paling pertama dijawab. Begitu. Kita tunggu beberapa menit kali ya, 2 menit mungkin. Oke, sembari kita menunggu, silakan kalian teman-teman bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang aku share di chat Zoom ini. Bisa langsung klik linknya aja dan absen. Ya, kita tunggu 1 menit lagi kira-kira. Silakan bagi teman-teman yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Di chat Zoom sudah aku kirim linknya. Oke, ini kita lihat ada berapa pertanyaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Langsung aja pertanyaan yang pertama ini ya. Izin bertanya Kak, nih dari Anonymous. Izin bertanya Kak, adakah tools yang menurut Kakak sangat membantu dalam web development? Terus tips untuk jadi freelancer itu bagaimana? Terima kasih. Silakan Kak Yudo jawabannya. Oke, thank you Adi dan Anon atas pertanyaan. Nah, jadi kalau yang pertanyaan pertama dulu, kalau yang membantu dalam web dev itu yang pasti tadi ya browser ya. Jadi kalau misalkan
di front end gitu ya. Kalau misalkan di front end yang dia berurusan sama styling, terus yang warnain dan lain sebagainya, pokoknya arranging gitu-gitu. Nah, jadi tools dari developer tools yang ada di browser ya, itu ngebantu banget. Jadi teman-teman kalau mau lihat padding gitu, Lu kalau ngisi ada kayak gitu, ya kalau CSS box model gitu ya, CSS box model. Tadi kita nggak ini kan, sebenarnya nggak nentuin padding margin antara satu elemen sama elemen lain. Nah, itu biasanya kalau mau ngelihat itu pakai konsol yang ada di browser tadi. Kalau gue pakai Microsoft Edge gitu ya. Di Edge itu kita bisa ngelihat tuh paddingnya berapa, terus nanti ini cocok nggak segini dan sebagainya. Itu tools yang pertama. Terus kalau soal desain, biasanya kan perlu warna ya, warna yang cocok dan lain sebagainya. Gue biasanya pakai colors.co kalau nggak salah ya colors.co. Jadi dia nentuin warna gitu. Since gue nggak terlalu bagus untuk desain, milih warna. Jadi nentuin warna. Jadi dia pakai hack. Tadi kita belajar untuk di CSS tuh kita warna, kita pakai bawaan kan, yang udah ada namanya lah di CSS-nya gitu. Nah, tapi kalau untuk ambil warna-warna yang mungkin teman-teman nggak familiar, warna yang mungkin cocok antara satu sama lain gitu ya. Nah, jadi bisa pakai generator ini gitu. Jadi bisa pilih nih kita warnanya apa, dan dia ada color dalam bentuk hex ya, hex code gitu, hex code, dan itu bisa dipakai gitu di CSS. Jadi tinggal tambahin tagar aja di depannya, terus masukin kodenya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Itu ada tadi developer solution dari bawaan browser, terus ada colors, sama mungkin yang ngebantu banget itu adalah VS Code ya. Jadi VS Code. Nah, jadi kalaupun di VS Code ya, kalau misalkan teman-teman cek, kalau tadi kan aku ada emmet application, jadi kayak tinggal klik apa langsung ketulis gitu ya, langsung ketulis, nggak perlu nulis HTML, doc dan lain sebagainya gitu, head satu-satu gitu kan. Nah, jadi salah satunya bisa pakai ekstensi yang ada di VS Code ya. Kalau aku pakai VS Code ya. Jadi bisa pakai ekstensi yang pakai di VS Code, termasuk juga kayak kalau teman-teman tadi merhatiin, setiap aku nge-save file gitu ya, yang asalnya berantakan jadi rapi kan. Ya, pas nge-save file. Nah, itu pakai ekstensi juga namanya Prettier kalau nggak salah, Prettier. Nah, code Prettier. Nah, jadi itu bisa ngebantu banget, jadi kita nggak perlu take time di gimana nih supaya codingannya rapi dan lain sebagainya, tapi fokus ke substansi yang pengen kita tulis kayak gitu, coding yang pengen kita tulis, kita pengen ngapain. Nah, terus udah sih kalau terus kurang lebih itu kali ya. Sama kalau misalkan untuk referensi dan lain sebagainya, biasanya aku nyari di Behance tuh banyak banget karya-karya yang bisa jadi apa ya, jadi patokan gitu ya, patokan oh ini bagusnya kayak gini gitu. Jadi kita apa ya, ibaratnya nggak perlu masuk banget ke UI UX gitu ya, UI designer, tapi kita bisa lihat flow-nya bagus kayak gimana, tim tampilannya bagaimana dan sebagainya, itu bisa dari situ gitu. Terus kalau tips untuk jadi freelancer, nah kalau aku sebenarnya kebanyakan sejauh ini belum kayak mempromosikan diri sendiri banget sih. Jadi kayak um, um, kebanyakan proyek yang aku kerjain gitu ya, proyek yang aku kerjain itu emang benar-benar jadi kayak saudara dari temen, dari kakak gitu, dan dia pengen web pribadi gitu ya, kayak nama sendiri gitu kan, misal salahdisanjaya.com gitu misalkan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu. Dan kalau untuk tipsnya bagaimana, kalau aku sebenarnya karena um, karena belum pengen banget langsung kayak kerja gitu ya, magang dan lain sebagainya, jadi prefer sebenarnya ke freelance gitu, sekaligus nambah portofolio gitu ya, terus juga um, tahu flow-nya kayak gimana, dapat feedback dari orang-orang juga kayak gitu, dan sekaligus dibayar juga kan. Paling tipsnya itu sih, jadi dengerin juga tentang bagaimana user tuh pengen gitu, user pengen si klien ini pengen dia webnya itu pengen kayak gimana, ada fitur apa dan lain sebagainya, nanti kita buat. Terus kalau misalkan kita udah buat pun ya di testing juga gitu, di testing. Jadi kita bisa tahu nih cenderungan dari yang pengen dia buat tuh kayak gimana, udah memenuhi atau enggak untuk kualifikasinya dan sebagainya kayak gitu. Cuman kalau yang freelancer secara umum kali ya, itu ini sih posting portofolio, bikin web pribadi gitu ya, taruh portofolio kamu di website kamu sendiri gitu ya, di website kamu sendiri. Dan juga
dari GitHub gitu. Di GitHub kan biasanya ada ini ya, ada tren kontribusi seberapa banyak gitu. Nah itu kalau hijau semua tuh kayak 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 apa? Kayak dinding kamar mandi gitu ya. Dinding kamar mandi hijau semua itu bagus kayak gitu. Nah jadi kayak bagus nih. Apalagi terus berkontribusi di open source. Itu nambah nambah apa ya? Nambah pengalaman kayak gitu untuk algoritma dan sebagainya. Mungkin itu pertanyaan pertama. Adi, ini ada yang raise hand juga tuh. Oh, ada yang raise hand juga nih. Mungkin Adam Khairi ada yang ingin ditanyakan, mungkin secara langsung. Oh, Boleh. iya. Selamat sore Kak, mau tanya. Sore. Ya, Ya boleh. kau bikin apa website yang interaktif gitu gimana ya Kak? Misal kayak ada animasinya gitu ya. Misal kayak di Iya. websitenya Apple ya. Itu tuh gimana ya Kak ya? Oke, ini menarik ya. Nah, jadi kalau yang animasi-animasi kayak gitu, nah kita nggak bahas ya kalau di sini. Jadi itu bisa CSS sebenarnya. Itu bisa CSS, kita bisa ngatur transformasinya. Jadi jadi kayak dia gerak gitu ya. Gampang kan kayak gerak dari kanan ke kiri terus smoothnya bisa kita atur gitu CSS. Nah, tapi mostly kalau kayak gitu-gitu biasanya nanti teman-teman bakal untuk yang banyak animasinya itu bakal masuk banyak ke, kalau misalkan pengen lebih mudah tuh pakai library ada AUX kalau nggak salah satu library di Node ya, npm. Jadi di JS itu ada namanya npm tuh kayak, gue lupa singkatannya, tapi intinya kita bisa pakai library atau gampangnya codingan orang gitu ya, codingan orang yang kita tinggal aksesnya, ntar elemen kayak gini ntar pengen gerak gimana, ada kita bisa pakai AUX tadi gitu. Ini geraknya ntar fade, misalkan fade in munculnya fade out, terus atau pengen gerak kemana kemari gitu bisa kayak gitu. Jadi bisa ke CSS atau nanti pakai library yang ada di npm ketika misalkan pakai Node.js gitu ya, untuk backend-nya gitu. Itu bisa ke situ. Terus yang lainnya biasanya kalau mau lebih dalam untuk yang animate kayak gitu di website itu masuk ke belajar framework. Jadi framework itu kalau salah satu di front end ya, di front end ada framework namanya React, kalau pernah dengar ya, ada React, ada Next.js dan lain sebagainya. Intinya di situ dia ngatur atau ngasih flow, ya ngasih flow lah ya, standarisasi flow gitu, gimana kita untuk memproduksi suatu website gitu. Nah biasanya di sana lo tuh lebih cair lagi kalau misalkan mau main animasi di sana gitu. Jadi bisa belajar React, bisa belajar Next, jadi bisa sambil ngulik library tentang animation yang tersedia banyak banget di npm tadi, bisa cari. Aku udah coba kasih linknya kali ya. npm itu ini. Gitu. Gitu sih kurang lebih Adam. Kita bisa masuk itu. Bisa ke CSS biasa, tapi mungkin agak ribet. Tapi kalau mau gampang itu bisa pakai tadi beberapa library yang disediain sama npm gitu. Hasil kerjaan orang, codingan orang bisa kita pakai. Oh, berarti bukan HTML ya kayak itu ya? Bukan ya? HTML, cuman di styling pakai CSS. Oh, iya, paham, paham. Gitu. Oke, makasih Kak. Kami ada. Oke. Jawaban yang sangat insightful sekali dari Kak Yudo. Oke, ini masih ada banyak pertanyaan, tapi karena waktunya nih sudah menunjukkan pukul 4 sore, jadi sepertinya bagi teman-teman yang bertanya di Slido ini dan belum dijawab oleh Kak Yudo, bisa langsung tanyakan langsung ke Kak Yudo. Ini sosial medianya apa Kak Yudo? Mungkin teman-teman mau nanya ke Kak Yudo kapan-kapan gitu. Sosial medianya apa? Boleh di-drop di kolom chat mungkin Kak Yudo. Ya, gue taruh ya. Ya, Bisa boleh. banget nanya-nanya tadi. Atau kalau mau proyekan bareng gitu kan, terus ada. Ya, yang mau meeting bareng kan langsung ngomongin tentang web development, langsung ke Instagramnya Kak Yudo. Oke? Jadi jangan jangan kok pertanyaanku nggak dijawab gitu. Langsung aja tanyain ke Kak Yudo lewat sosial medianya karena kebetulan waktu kita sudah menunjukkan pukul 4. Oke, kalau begitu bagi yang belum absen bisa langsung absen saja. Linknya itu ada di room Zoom, kalian bisa absen. Dan ya, sekian online study jam kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Yudo karena sudah menyempatkan waktunya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Semoga online study jam kita kali ini dapat
membawakan keberkahan bagi kita semua supaya kita bisa makin into it nih sama web development, dan sampai juga di lain waktu di online session kita yang berikutnya. Sebelum kita akhiri, mungkin kita dokumentasi dulu, foto-foto dulu. Ini bagi yang mau on cam, silakan on cam dulu karena kita mau foto nih sebagai dokumentasi di DCWI. Silakan teman-teman yang mau on cam bisa on cam dulu. Kita mau mau screenshot ya. Mau screenshot. Bagi yang mau on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Kita tunggu 1 menit aja dah. Oke. Ada beberapa nih. Yang mau on cam, silakan. Habis ini bakal ada mobile gitu nggak? Yang mobile development, mobile application. Rencana kita sih nanti ada data science dulu, di mobile application mungkin setelah itu. Oke. Semangat guys. Kita ikut semuanya, nanti yang tertarik di deep dive lagi. Ya, masih banyak materi-materi yang akan kita adain di online study Jamik PDC. Oke, mungkin segini aja yang on cam, apa ada mau on cam lagi, silakan. Oke ya, cukup kita foto dulu. Pertama 1, 2, 3. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Gaya bebas. Gaya GDSC gimana? Gaya GDSC gini ya? Gini ya kenalnya. Gaya GDSC. Oke. 1, 2, 3. Oke, nice kawan-kawan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalian boleh les. Dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Dadah Kak Yudo, terima kasih. Oke, makasih banyak Adi dan semuanya. Gue izin lebih semangat belajar berikutnya. Makasih Kak. Kalau ada yang mau tanyain bisa langsung ke gue aja ya di IG atau mau lewat WA aja. Oke, thank you guys. Terima kasih Kak. Dadah. Terima kasih Kak. Yuk, sama-sama. Dadah kawan-kawan, boleh live ya. Acara selanjutnya, I'll go bash. 7 minutes. Wah, teman-teman di sini masih sepertinya tertidur ya. Masih semangat ya untuk web development ya. Semangat ya. Semangat. Bagaimana Kakak Seno atas materi kita hari ini? Sangat keren sekali ya. Banyak. Termasuk ya. Oke, dadah. Kita end ya. Oke, thank you all.